Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Parkes Reformasi. Hari ini saya Idris Idham sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Parkes Reformasi bersama dengan Ahmad Ismail, Bapak Ahmad Ismail, kita sering memanggil Bung Ais. Wah, alhamdulillah. Hadir bersama-sama kita di sini di Parkes. Selamat datang, Bung Ais. Selamat datang, Bung Idris. Oh, seharusnya dia ya. Ya. Kita perkenalkan. Terima kasih. Bung Ais ini pertama adalah beliau kita kenal, masyarakat juga tahu, para aktivis buruh tahu bahwa beliau adalah penggiat perburuhan, berapa kali membantu para teman-teman. Yang paling ngetrennya adalah sebagai koordinator nasional Geber BUMN. Iya, betul. Bung Ais. Dan yang kedua adalah beliau adalah sebagai tenaga ahli di Komite Dewan Pengawas BPJS TK periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Iya, nah, betul. Di sini hadir bersama saya, kita membicarakan tentang banyak hal dan lebih khusus adalah tentang BPJS TK karena beliau di sana hampir 5 tahun ada di sana sebagai tenaga ahli. Untuk itu para aktif buruh, para teman-teman pekerja dan buruh di seluruh Indonesia, kita akan menggali apa sih itu BPJS TK yang saat ini dan sekarang lagi ngetren nih. BPJS TK ini lagi naik daun. Masalah apa kita nggak tahu nih, naik daun apa, negatif atau apa yang kita nggak tahu. Nanti kita bicarakan dengan Bung Ais. Nah sekarang Bung Ais, pertanyaan kita, selama Bung Ais di sana, tenaga ahli di kantor Dewan Pengawas BPJS TK, secara umum itu BPJS TK itu apa sih dalam manfaatnya di teman-teman perburuhan? Gitu. Baik, terima kasih ke Bung Idris ya, selaku Ketua Federasi Parkes Reformasi yang telah memberikan kesempatan kita bicara secara podcast ini, dan izinkan saya menyapa kepada teman-teman buruh yang insya Allah mendengarkan percakapan kita gitu ya, percakapan kita pada siang hari ini insya Allah bertemakan soal jaminan sosial tenaga kerjaan. Selamat siang atau selamat sore kepada kawan-kawan buruh baik yang berada di kawasan Indonesia Barat, Tengah maupun Timur. Selamat menikmati apa ini sifatnya ya? Obrolan tidak resmi ya, obrolan tidak resmi, ringan, insya Allah ada manfaat buat kita semua. Begitu, demikian Bung Idris. Lanjut ke soal BPJS Tenagakerjaan gitu, bahwa sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang BPJS Tenagakerjaan nomor 24 tahun 2019, bahwa BPJS itu pada hakikinya terdiri dari 5 program. Jadi 4 program itu ada di BPJS Ketenagakerjaan dan 1 program itu ada di BPJS Kesehatan. Namun yang BPJS Kesehatan nanti kita bahas pada sesi berikutnya ya. Nah, yang ada di BPJS Kesehatan itu saya coba prolog dulu. Di sini ada program yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, itu ranahnya dari BPJS Kesehatan. Nah, sementara BPJS Tenagakerjaan itu ada 4 program. Yang pertama itu program soal jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua program jaminan kematian. Yang ketiga jaminan hari tua, dan terakhir itu jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini baru dirilis tahun 2015 ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi 4 program itu yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Nah, penyelenggaraannya dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan melalui beberapa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah. Terbaru soal JKK dan JKM ini, pemerintah menerbitkan PP 82. Itu soal JKK dan JKM terkait dengan manfaat yang ditingkatkan itu. Kemudian yang sebelumnya itu soal JHT ada di PP 60 ya. Soal itu jaminan pensiun itu baru kalau nggak salah PP 45 ya, dasar seperti itu. Itu untuk sebagai pengantar prolog kita, Bung Idris. Oke, nah
Bung Ais ini kan kebetulan sebagai tenaga ahli di sana di Dewan Pengawas sebagai penggiat perburuhan tadi, sebagai pemburuhan, apa yang kan Bung Ais ini kan datangin kan sebagai penggiat perburuhan, kan konsen dan peduli dengan dunia perburuan Indonesia dan rekan Indonesia. Nah, setelah itu Bung Ais masuk ke dalam ini nih, BPJS TK sebagai tenaga ahli tersebut. Apa yang Bung Ais lihat di sana dan peran besar apa yang dilakukan? Artinya sebab kita di sana itu penting nggak posisi kita di sana bisa mempengaruhi atau bisa memberikan masukan pada teman-teman lain selama Bung Ais di sana selama 5 tahun itu? Ya. Bicara soal penting tidak penting itu dipastikan kita memang penting memiliki katakanlah kaki ya, atau ada di dalam ya, seperti itu penting banget gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa melihat secara langsung potret penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerjaan itu seperti apa dalam berbagai bidang. Apakah itu pelayanan misalnya, terus kemudian kepesertaan ya, serta teknologi informasi ataupun hubungan kelembagaan serta deputi-deputi lain yang deputi-deputi atau urusan-urusan lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Namun memang selama ini concern daripada kawan-kawan itu ada di dua hal. Itu yang pertama itu terkait dengan pelayanan, yang kedua terkait dengan kepesertaan gitu kan. Nah, itu memang ada komite tersendiri. Nah, saya tidak berada di komite sebetulnya. Saya ada di komite yang lebih mengamati kepada persoalan risiko gitu ya, manajemen risiko dan teknologi informasi serta hal-hal lain yang terkait dengan itu, apakah investasi maupun hubungan kelembagaannya. Saya duduk di komite itu. Begitu Bang Idris. Oke. Nah, ini Bung Ais kan sewaktu posisi ini kan kemarin teman-teman ini khususnya di sektor kami ya, di sektor kesehatan itu ada tentang masalah PAK, penyakit akibat kerja, ya kan. Nah, apakah penyakit akibat kerja tersebut COVID ini kan lagi ngetop nih kan, COVID ngetop. Nah, buruh atau pekerja yang bekerja di sana bisa nggak dia masuk? Karena kemarin agak sedikit ini kan rame gitu kan. Nah, dia dikata sebagai penyakit akibat kerja karena banyak teman-teman di buruh belum paham COVID itu sebagai akibat kerja. Nah, ini tolong dipahami bahwa COVID itu salah satu adalah PAK juga gitu. Ya. Oke. Terkait dengan PAK ini, penyakit akibat kerja, mungkin sama-sama nanti ya kita coba searching di googling gitu, di googling lah soal sikap katakanlah pernyataan misalnya BPJS Ketenagakerjaan ketika melihat persoalan COVID ini seperti apa di awalnya gitu ya. Pada awalnya kalau tidak salah saya sempat membaca bahwa memang ini tidak masuk ke dalam kategori PAK, penyakit akibat kerja pada saat itu, sesuai dengan keterangan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan ya. Mungkin nanti bisa di googling ya, khawatir saya bisa salah, tapi sepengetahuan saya itu benar itu ya. Nah, atas dasar dari itu saya bertanya gitu kan, kenapa demikian gitu kan. Nah, berarti BPJS ada dasarnya juga itu mengatakan seperti itu, karena ini masuk ke dalam ranah yang namanya force major mungkin ya di pihak pemerintah, sehingga biaya-biaya yang timbul akibat COVID itu ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Kalau tidak salah keluar Permenkesnya ya kalau nggak salah waktu itu ya, sehingga biaya-biaya COVID itu ditanggung oleh mereka gitu kan. Cuma pertanyaannya santunannya itu bagaimana gitu kan. Nah, pada saat itu kan orang tidak bekerja gitu kan, tidak ada pendapatan seperti itu. Nah, itu yang menjadi saya gelisah sebetulnya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menulis gitu kan, dan saya coba rilis itu, dan kemudian ada pers yang bisa mengangkat itu. Mungkin teman-teman bisa juga baca di dalam berita online itu di Kedai Pena ya, judulnya menyoal BPJM Sosek di saat pandemi. Nah, di situ saya sampaikan ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu terkait dengan dana cadangan CHT atau manfaat CHT gitu pada saat pandemi seperti apa.
Kemudian yang kedua bicara soal jaminan kecelakaan kerja gitu kan, dan kematian, dan yang ketiga itu soal opsi-opsi yang mungkin bisa dilakukan oleh BP Jam Sostek pada saat pandemi. Kembali kepada soal penyakit akibat kerja yang tadi ditanyakan oleh Bung Idris. Nah, karena ada kegelisahan itu, nah akhirnya mungkin pihak Jam Sostek menangkap ini seiring dengan keluarnya kalau tidak salah ada surat perlindungan tenaga kerja ya dari pihak Kementerian Tenaga Kerja waktu itu keluar tuh kalau tidak salah, sehingga akhirnya di situ mungkin ditegaskan gitu kan soal perlindungan pekerja itu. Nah ini kebetulan saya dapat nih cuplikannya bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerjaan RI nomor M/8/HK04/5/2020 tentang perlindungan pekerja buruh dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena coronavirus disease 2019 gitu loh. Artinya itu penyakit akibat kerja itu masuk ke dalam lingkup daripada program jaminan kecelakaan kerja gitu kan. Nah, sasarannya kepada siapa di situ soal itu gitu kan. Nah, di sini ditegaskan ini pekerja yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus atau spesifik yang dapat mengakibatkan PHK karena COVID, yaitu ini cocok nih dengan federasinya Bung Idris ini. Di sini ditegaskan soal tenaga medis. Nah, tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat atau mengobati pasien di rumah sakit gitu kan, fasilitas kesehatan dan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat atau mengobati pasien terinfeksi COVID gitu ya 19 gitu. Nah, jadi tegas tuh di dalam SE-nya Menaker gitu ya, menegaskan soal perlindungan pekerja di sektor itu gitu loh. Artinya apa? Ketika misalkan teman-teman tenaga kerja medis gitu ya, atau tenaga kesehatan yang memang bekerja di fasilitas kesehatan, rumah sakit lah katakan seperti itu bisa di-cover oleh jaminan kecelakaan kerja. Apakah misalkan pada saat bekerja dia kena COVID terus kemudian naudzubillah min dzalik misalkan sampai wafat misalnya seperti itu, nah itu berhak mendapatkan manfaat dari JKK. Manfaatnya tinggal di searching aja sebetulnya. Itu ada di PP 82 tadi yang saya tegaskan di awal itu. Salah satunya adalah terkait dengan soal santunan kematian sebetulnya. Seperti itu. Ada juga jaminan, bukan jaminan ya, beasiswa untuk anak-anaknya seperti itu. Itu ada semua di PP 82, silakan dibaca tuh kawan-kawan. Karena kan banyak teman-teman itu kan sewaktu ini terus terang nih sektor kesehatan ini paling banyak kena. Betul. Kan perawat, tenaga medis dan non medis di dunia kesehatan banyak yang terpapar COVID. Tapi asumsi mereka kan sudah di cover oleh pemerintah dari BPJS Kesehatan. Nah, dia tidak terpikirkan JKK-nya karena PHK-nya gitu kan. Karena dipikir dia jadi satu aja gitu. Padahal kalaupun ini beda ya, misalnya dapat kesehatan dapat, nanti JKK-nya seperti ini dari santunan dia tidak bekerja selama di itu diberikan nama BPJS TK. Padahal itu kan intinya ke situ kan. Ya artinya ketika ada suatu masalah aja sebetulnya santunan itu gitu loh. Artinya diberikan pada saat yang tadi kalau misalkan sampai dia meninggal saja gitu maksudnya. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau santunan itu gini, harusnya yang ada itu ketika misalnya fasilitas kesehatan itu jauh dari rumah tinggalnya, itu kan memerlukan biaya transportasi. Nah, ini yang mestinya saya sempat mendorong ini yang juga harus ditanggung sebetulnya seperti itu. Karena kan fasilitas kesehatan COVID pada saat itu terbatas ya. Misalnya kalau untuk Jakarta itu di Rumah Sakit Sulianti Saroso ya kalau tidak salah yang di Sunter kan. Nah, barulah kemudian dalam perkembangannya ini melebar ke Rumah Sakit yang dibuka ya karena mungkin COVID meluas ya seperti itu. Nah, kalau yang kayak JKM ini jaminan kematian beda dengan jaminan jika dia meninggal karena PHK, bedanya ya. Beda pendapat, beda posisi ya. Beda. Kesannya orang tahu meninggal udah dapat JKM aja gitu. Dapat yang lain lagi gitu ya. Oke. Untuk teman-teman
dari kesehatan harus mengetahui ini nih. Iya. Karena dia tahu dari JKM aja kesannya kan gitu kan. Wajib itu sebetulnya teman-teman tahu di dalam dua program itu. Makanya saya bilang tadi di googling saja itu PP 82 gitu kan, yang terbaru pada zaman pemerintahan Jokowi ini, karena manfaatnya itu menjadi naik ya setelah diterbitkan PP 82 itu. Sehingga saya misalnya kalau tidak salah dulu JKM itu santunan sekitar 24 kali gaji ya kalau tidak salah, kalau sampai meninggal ya. Nah ini menjadi 42 ya kalau salah, kalau nggak 42 atau 48 kali gitu, 42 kali kalau nggak salah. Jadi naik PP 82. Tapi gini Bang Idris, izinkan saya gitu kan, kalau yang jadi pertanyaan saya sekarang, apakah teman-teman tenaga kesehatan itu semuanya memang sudah terlindungi oleh jaminan sosial yang ada, khususnya yang tadi Bang Idris sempat sampaikan, apakah itu jaminan kesehatan atau katakanlah jaminan sosial tenaga kerja. Nah faktanya menjelang awal COVID berjalan tuh sekitar bulan Februari atau bulan Maret ya kalau tidak salah waktu itu saya sempat mendapatkan aduan loh Bang Idris. Jadi memang benar-benar ini bukan hanya soal buru-buru yang lain gitu, tapi rupanya saya juga dapat aduan dari tenaga medis pada saat itu ada di Lombok tuh kalau tidak salah. Itu hampir 400 atau 500 orang yang bekerja di suatu rumah sakit di Lombok ya, swasta. Saya tegaskan swasta, bukan pemerintah gitu kan. Jadi tenang aja nih pemerintahan daerah NTB, bukan ini swasta nih, rumah sakit swasta di sana. Hampir kurang lebih 500 orang itu belum tercover sama BPJS kesehatan atau BPJS tenaga kerja. Sempat ngadu ke kita, ke saya khususnya dong, Bang kami belum tercover nih sementara COVID di Lombok. Waduh luar biasa, nah, khawatir kami. Nah akhirnya ya alhamdulillah karena buruh ini punya jejaring yang cukup bagus ya. Akhirnya alhamdulillah tuh kita usahakan bahwa katakanlah apa yang belum tercover. Pertama jaminan sosial tenaga kerjanya, jam sosek dia nggak tercover. Akhirnya kita usahakan, kita hubungi teman-teman jam sosek di sana, kemudian teman jam sosek di sana melakukan sidak ke rumah sakit tersebut, sehingga akhirnya terjadilah proses komunikasi di antara keduanya, dan akhirnya dalam beberapa waktu kemudian pihak rumah sakit mau juga untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjaan. Itu salah satu contoh. Nah, cuma terakhir soal jaminan kesehatan nasionalnya melalui BPJS Kesehatan, saya belum tahu nih perkembangan terakhirnya. Mudah-mudahan sudah tercover. Jadi bagi pemerintahan daerah di NTB, saya minta untuk berkoordinasi, ngecek tuh rumah sakit swasta khususnya apakah benar-benar sudah melindungi tenaga kerja medis maupun tenaga kerja kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan atau klinik atau rumah sakit lainnya. Itu maksud saya, karena berawal dari pengalaman itu, Bang Idris. Tugas Parkes itu ke depan. Iya, betul, karena kita punya sejarah, punya pengalaman bahwa sampai kita bukan buat press release juga hari kesehatan itu di Parkes itu masih ada kalau kita lihat ya, bahwa kita menyatakan tenaga kesehatan itu kan suatu yang bekerja demi ini kan masyarakat kan dia bekerja. Betul. Kalau dia untuk masyarakat, maka dirinya sendiri pun harus dilindungi sebelum dia memberikan sesuatu ke orang kan dirinya dilindungi. Betul. Itu yang sering kita tanamkan. Apa perlindungannya? Yang kita tahu itu kan pertama kan jaminan kesehatannya, tenaga kerjanya, termasuk UMP-nya. Dan akhirnya kita punya suatu pemikiran itu adalah rata-rata kalau suatu perusahaan tidak punya serikat pekerja itu begitu rata-rata. Gitu ya. Iya betul tuh. Rata seperti itu. Betul. Kita sering mengajak teman-teman ayo bergabung ke kita nih. Kalau ada pekerja di sektor kesehatan, maka ayo gabung sama kita. Betul. Nah, ya yang bisa menguatkan kan ya serikat pekerja yang bisa menguatkan. Seperti itu yang kita sering ini sekali itu. Ada posisi kita. Makanya ini terima kasih nih. Kalau teman-teman tenaga kesehatan nih bisa berhubungan dengan kami kan gitu kan. Bisa. Betul itu Bung, itu betul. Jadi yang kemarin ngadu ke saya itu memang dia tidak ada punya ininya, tidak punya serikat pekerjanya. Itu benar tuh. Jadi dia karena bergeraknya cuma hanya sebatas perorangan atau individu gitu kan. Ya untungnya kita punya jejaring di sana, jadi akhirnya bisa terselesaikan. Harusnya memang teman-teman tenaga kerja kesehatan ini punya serikat pekerja ya, selain katakanlah ikatan profesi misalnya seperti itu. Itu termasuk tugas emang kita
dengan kondisi semakin, kalau bahasa kita gini, Omnibus Law, misalnya Undang-Undang 11 2020 berlakukan. Nah, dengan berlaku itu Anda jangan menyerah. Anda harus membuat serikat pekerja malahan, menguatkan diri. Nah, itu kita lakukan. Karena apa? Yang ini kan kalau bahasnya kan social security ini kan. Artinya ini adalah jaminan kita bekerja untuk orang, jaminan kita juga nggak dapat yang fundamental, JKK, JKM, JHT, JP kesehatan, itu yang selalu kita galakkan. Maka kita ajak Bung Ais ke sini nih, tahu nih bahwa nih jaminan ini semua ini kan pemerintah yang ini kan yang menentukan. Nah, Bung Ais, kalau seandainya ada suatu perusahaan atau rumah sakit yang tidak menjalankan ini nih Bung Ais juga. Apa nih Bung Ais nih? Kata Bung Ais bilang nih ada 4 program plus 1 kesehatan. Jika perusahaan tidak tidak melakukan ini, apa nih? Karena Indonesia orang kita itu pengawasan kan lemah kan. Kayak gitu. Nah, di dalam itu gimana tuh gitu. Alasannya tenaga kurang, tenaganya kurang gitu terus. Betul. Jadi teman-teman tenaga kerja medis ataupun kesehatan khususnya gitu ya, mungkin perlu tahu juga gitu loh bahwa BPJS Tenaga Kerjaan itu bisa menyasar ya pekerja formal gitu kan, seperti teman-teman yang bekerja di rumah sakit, klinik dan seterusnya, serta pekerja informal gitu. Dalam hal ini pekerja-pekerja yang ada di luar rumah sakit, misalnya pedagang gitu ya, seperti itulah, terus ojek motor segala macam. Nah, itu ada juga. Jadi mereka sebenarnya terlindungi itu melalui program yang namanya BPU ya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja khusus bagi BPU, bukan penerima upah. Kalau yang formal itu penerima upah namanya, PU. Nah, memang kalau yang penerima upah ini lebih, ya katakanlah lebih terlindungi lah ya dengan beberapa regulasi yang ada itu kan. Karena di dalam Undang-Undang BPJS nomor 24 itu ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja itu wajib menjadi peserta BPJS gitu ya, pada jaminan sosial lah, seperti itu. Kalau misalkan tidak gitu kan, ibarat katanya kan tadi tanya kayak gitu kan. Kalau tidak kan gitu, ada beberapa sanksinya itu sebetulnya. Ada sanksinya. Yang pertama itu terkait dengan sanksi administratif. Sayangnya sanksi administratif ini hanya bisa dilakukan oleh yang punya senjatanya. Dalam ini adalah misalnya Pemda. Bentuknya apa? Penutupan usaha sebetulnya. Nah, itu kan ada di pemerintahan daerah seperti itu. Nah, kalau pemerintahan daerahnya juga cukup aktif dalam hal ini, itu bisa bekerja sama dengan serikat pekerja misalnya, atau ada kesadaran lah sebetulnya dari rumah sakit atau katakan dari Pemda untuk bisa melihat warganya ini sudah terlindungi atau belum dengan program jaminan sosial yang ada di negara gitu loh. Nah, itu sanksi administratif. Kemudian yang kedua bisa terkait dengan sanksi pidana, itu ketika misalnya sudah didaftarkan misalnya, terus kemudian tidak membayarkan iurannya seperti itu. Nah, ini bisa kena pidana tuh. Kalau nggak salah 2 tahun tuh. Sanksinya lumayan tuh, berat juga gitu menurut saya. Jadi itu sebetulnya. Cuma persoalannya ini penyelenggaranya ada di 2 tempat. Nah, kesulitan di situ ada di BPJS sendiri, BPJS Tenaga Kerjaan khususnya misalnya, kalau dalam lingkup jaminan sosial tenaga kerja ya. Kemudian yang kedua di sisi pengawas tenaga kerjaan. Nah, mereka berdua ini harusnya kerjasama, karena si BPJS Tenaga Kerjaan tuh ada yang punya namanya bagian wasrik, pengawasan dan pemeriksaan. Nah, ada di BPJS TK itu ya? Ada. Jadi dia melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan tuh, sidak misalnya ke ke lokasi-lokasi yang melakukan pelanggaran. Nah, persoalannya gitu, ketika eksekusinya dia nggak punya. Eksekusinya ada di pengawasan yang punya di pemerintahan daerah itu. Nah, makanya tadi saya bilang kan, ketika misalnya diketahui, ketemu nih bahwa yang melanggar adalah misalnya rumah sakit A gitu kan, ibarat katanya. Nah, dikeluarkanlah itu laporan misalnya sama si wasriknya, laporan pemeriksaan terhadap lokasi usaha tersebut ya, dengan berbagai bentuknya ya. Nah, kemudian pengawas tenaga kerjaan
jika itu melihat bahwa ada sisi pelanggaran di sana, ya eksekusi lah, gitu loh, melalui pistol-pistol yang dia punya. Ketika terkait dengan sanksi administratif, ya dorong ke Pemda, pemerintahan daerah. Dia juga kan bagian dari pemerintahan daerah ya, kalau tidak salah itu dinas tenaga kerja setempat kan, seperti itu. Iya. Diangkat oleh pihak ini. Harusnya cukup mudah, karena saya sebagai penggiat pekerjaan, ya penggiat harusnya cukup mudah itu bisa dieksekusi, gitu loh. Harusnya tutup aja kalau memang ada rumah sakit gitu atau lokasi usaha yang memang mengabaikan soal jaminan sosial ini, tutup gitu menurut saya. Berikan sanksi. Sanksi tegas ya, jadi biar ya artinya mosok 5 itu pelit banget sih ya. Kesehatan itu kan harus di mosok nggak aman. Nah sekarang gini Bung Ais, berapa tuh kira-kira, tahu nggak di dalam Bung Ais ini tenaga formal yang masuk menjadi anggota BPJS TK, dan berapa sih tenaga formal di Indonesia? Ya. Karena ada yang bilang itu kan masih jauh, atau 50 juta, yang masuk baru berapa puluh juta, nah gitu tuh berapa kira-kira? Ya, kalau tidak salah di Desember 2019 atau Desember 2020 ya, itu jumlah peserta BPJS Tenagakerjaan itu 50,4 juta. 4 juta. Nah, yang sektor informalnya ini memang relatif masih belum terlalu tinggi, gitu kan. Terakhir mungkin ya, bisa koreksi saya kalau misalkan salah. Mungkin masih sekitar 1 jutaan. Jadi belum terlalu banyak. Yang formalnya. Formal. Apalagi misalkan bicara migran nih, prima pekerja luar negeri, itu jadi luar biasa itu. 50 juta upayanya. Iya, 50,4 juta. Tenaga formal berapa ya di Indonesia itu tenaga formal? Sekitar 150-164 juta. Iya. Jauh nggak? Jauh, memang masih sangat jauh. Gitu. Jadi memang kita perlu sama-sama ini selaku penggiat tenaga kerjaan juga, gitu kan. Itu ya mencermati gitu sepak terjang daripada penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja khususnya. Padahal gitu. saya lihat pernah blueprintnya BPJS TK itu sampai tahun 2029 atau berapa itu seluruh itu berapa juta itu kan? Kompor. Oh gitu kompor. Itu ada tuh targetnya begitu kan? Berapa tuh sampai 2029 ya? Iya. Berapa tuh? Berapa juta tuh soal kecil itu? Kalau melihat BPJS TK tuh ininya di ke depan gitu. Yang jelas kan kalau bicara soal universal coverage itu mestinya harus bisa terlindungi semua, gitu. Seluruh pekerja yang ada, khususnya pekerja formal. Cuma kan kembali kepada pihak manajerial khususnya, gitu ya, seperti itu. Dengan target-target mereka sebenarnya tercapai tidak tercapai, gitu kan. Nah makanya mulai dari sekarang, ayo kita cermatin bareng-bareng nih, gitu loh ya. Periode katakanlah manajerial baru ini khususnya, kalau dia punya target sekian setiap tahun sekian, gitu kan, karena kan dia harus kerjasama dengan ini nih, dengan siapa si DJSN selaku yang memberikan peta jalan ya jaminan sosial tenaga kerjaan RI kan, gitu, seperti itu. Kita cermatin nih, kalau misalkan dia targetnya misalnya yang manajerial terbaru ini, apakah itu direksi maupun dewan pengawas, misalkan harus kerjasama nih, kolaborasi. Kalau misalkan dalam kepengurusan yang 5 tahun ini dia targetkan sampai 10 juta misalnya, atau 15 juta, kita plototin nih, gitu loh, tercapai atau enggak, gitu kan. Nanti kita bandingkan dengan yang dengan masa pengurusan yang lama misalnya, seperti itu. Sama apa enggak nih setiap tahun? Nah, yang lama misalkan setiap tahun baru mencapai 2 juta misalnya per tahun misalnya, seperti itu. Nah yang baru harusnya lebih misalnya dari 2 juta. Kalau kurang berarti misalnya wah ini nggak perform kan, gitu. Kalau nggak perform, tahu diri aja, gitu kan, direksi maupun dewan pengawasnya. Gitu ya. Oh gitu ya. Tahu diri dia. Ya iyalah, maksud saya jangan sampai nanti digugat buruh loh. Buruh turun ke jalan atau buruh turun ke kantor-kantor cabang BPJS Tenagakerjaan, itu kan repot juga. Tapi hal yang wajar kan mereka turun. Iya. Karena ada dana mereka, Bang. Iya. Anda turun nggak kira-kira? Harus turun dong. Harus kalau untuk membeli dana kita kan. Iya. Nggak, saya lihat memang kelihatannya rumah sakit ini, walaupun saya tidak mampu untuk mengakses lebih jauh ya soal berapa banyak pekerja yang berada di sisi tenaga medis maupun kesehatan, jumlahnya yang menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Mungkin Markes punya tuh data itu, berapa orang yang sudah terlindungi kan, gitu ya. Saya rasa ini masih cukup jauh nih kalau menurut saya. Kan berdasarkan pengalaman saya yang kemarin itu, yang aduan dari 400 orang dari Lombok itu 400 orang, 400 sampai 500 orang dalam satu rumah sakit loh. Belum ke semua 5-5-nya ya? Nah iya, sekarang rumah sakit di Indonesia ada berapa ini? Yang negeri misalnya, terus yang swasta ini berapa jumlahnya? Itu bayangkan, saya rasa.
Nah, jadi jangan sungkan nih pekerja medis maupun pekerja kesehatan untuk turut terlibat gitu kan, untuk memperhatikan haknya sendiri gitu, seperti itu. Nah, ini Bung Ais nih kan tadi kan tentang kepesertaan sekian juta target dari 50. Nah, kemarin beberapa aktivis buruh ini melihat Undang-Undang 11 2020 ini yang kita kenal dengan Omnibus Law ini itu membuat tenaga kerja itu bisa jadi tidak ikut BPJS TK atau BPJS Kesehatan dikarenakan dia kan cuma tenaga magang, kontrak outsourcing. Jadi yang target misalnya bisa jadi alasan direksi juga tuh kan. Dia mencoba target karena kan nanti ini kalau versi para aktivis buruh nih ke depannya banyak tuh 3 aja, magang, kontrak, outsourcing. Dan pinter juga pengusaha di kontrak di bawah setahun. Nah itu dengan dampak-dampak seperti ini, nah Bung Ais tuh tercapai nggak bahwa Indonesia itu masyarakatnya, jangankan seluruh warga negaranya, bisa jadi pekerjanya aja tidak ikut 5 program dasar tadi. Kan bicara BPJS ini kan bicara dasar bagi perlindungan para pekerja kan. Kita kan baru 5, di negara lain kan banyak juga kan. Nah itu kira-kira dampaknya ini bisa jadi lama-lama karena ada kemarin banyak juga bilang lama-lama orang jadi peserta BPJS TK turun karena ngambil JHT banyak kan. Yang PHK, pemasukan pegawai tetap udah nggak ada lagi. Bisa nggak itu terjadi? Malah jadi turun nanti orang. Iya, yang jelas bukan hanya soal dampak Omnibus Law sebetulnya ya. Dampak daripada industri 4.0 itu juga menciptakan peluang-peluang pekerja informal itu lebih banyak sebetulnya daripada pekerja formal gitu, seperti itu. Jadi contoh yang paling gampang mungkin kelihatan itu kan ketika misalnya ada penjaga tiket di tol itu kan, nah itu kan ada dampak industrialisasi gitu kan, hilang di akhirnya kan, cukup dengan tap aja. Nah seperti itu, akhirnya mau nggak mau ini tidak lagi menjadi pesertanya BPJS Tenaga Kerjaan dari sisi yang PU-nya misalnya, tapi berubah menjadi yang tadi saya bilang pekerja informal, BPU, bukan penerima upah. Nah persoalannya BPU ini memang agak sulit untuk mengaksesnya. Sulit mengaksesnya kalau tidak mau punya ini, tidak ada kehendak sebetulnya. Kalau ada kehendak itu sebetulnya bisa. Artinya ini sebuah tantangan lah, buat tantangan buat teman-teman yang duduk di direksi maupun di Dewan Pengawas BPJS Kerjaan itu untuk meng-effort diri gitu kan, supaya katakanlah pekerja informal ini bisa terlindungi lebih banyak dari pekerja formal. Karena kedepannya di luar daripada yang tadi Bang Idris sampaikan soal dampak Omnibus Law itu terhadap penurunan jumlah peserta BPJS Tenaga-Kerjaan, lebih jauh lagi adalah dampak industrialisasi 4.0 dengan menciptakan robot-robot atau mesin-mesin sebagai pengganti pekerja manusia. Itu wajib diperhatikan karena itu dampaknya lebih besar pasti kalau menurut saya. Nah kan orang kita nih ya, nah ini teman-teman sekali juga nih kan, para buruh, para pekerja informal harus paham nih tentang BPU tadi kan, karena ya kita lihat kan kalau pihak asuransi, misalnya asuransi swasta atau bank, dia kan sering memberikan promosi. Promosi ini ikut asuransi hari tua, ikut asuransi kesehatan. Nah, kalau kayak jam sosmed ini nggak ada kayak promosi gitu, promosi kepada masyarakat. Jika Anda bukan pekerja formal, Anda bisa mendaftar, itu saya lihat kayaknya nggak ada di TV itu dipromosi gitu, kalah mas yang swasta gitu. Kayaknya itu nggak turun tangan, nggak mengambil, tapi kayak duduk aja diam gitu, duduk manis aja.
Ya, kalau menurut saya memang harus ada upaya lebih ya dari teman-teman yang ada di dalam itu untuk terus mendekatkan program ini ke gitu khalayak atau publik, khususnya pekerja-pekerja Indonesia gitu kan, seperti itu. Kalau tidak salah waktu saya ada di dalam, kami ada di dalam melalui komite kami gitu kan, kami pernah melakukan semacam kayak survei gitu kan melalui konsultan survei pada saat itu terkait dengan persepsi publik ya terhadap BPJS Ketenagakerjaan, dan memang kelihatannya dari hasil survei itu menunjukkan memang publik belum tahu persis soal BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak salah masih sekitar angkanya di bawah 80%. Nah, jadi kalau dari 100 dia belum mencapai 100 gitu dari survei itu. Artinya apa? Publik belum tahu persis ada BPJS Ketenagakerjaan gitu loh. Kalah dengan, saya bilang langsung ya kalah gitu ya dengan BPJS Kesehatan. Tapi ada sebabnya sebetulnya. Mungkin ya kalau menurut saya ya karena BPJS Kesehatan lebih interaktif ya. Lebih interaktif artinya sering digunakan sehari-hari mungkin. Sementara yang jam sosek ini kan digunakan kalau saja terjadi sesuatu. Yaitu misalkan kecelakaan kerja, kemudian meninggal dunia, PHK dan pensiun, baru itu kepake tuh. Tapi kalau belum keempat itu nggak kepake gitu. Beda dengan yang BPJS Kesehatan kan, sakit siapapun langsung, dirinya sakit misalnya pakai, anaknya sakit pakai, ya kan, mertuanya sakit pakai kalau didaftarkan gitu loh. Jadi dia lebih lebih keseharian gitu loh. Kalau yang ini kan lebih kepada situasional saja gitu. Keempat hal yang mendesak itu. Nah, ini sekarang nih kita sedikit menjurus nih. Jurusan apa? Jurusan apa? Nih. Nah, tadi Bung Ais pertama kali bilang kan kemarin banyak duduk di manajemen risiko investasi ya kemarin, link di situ ya orangnya. Nah, ini dari bulan Oktober nih sampai sekarang ini kan ada bahasanya itu ada beberapa pihak menyatakan itu hanya bukan uang hilang atau apa gitu kan. Ada di BPJS ada masalah, kita tandakan indikasi gitu kan, indikasi ada kerugian ya, kerugian dari investasi dan menjadi risiko tadi. Nah itu bisa nggak sedikit diceritain, bisa nggak dikorek dikit nih, walaupun ini bahasa ini nih dalam, karena masih pro kontra di dalam ini juga ada ini nih. Nah kalau bisa sedikit mengasih sentilan dikit, nah gitu, bocoran dikit ya, nggak usah banyak dikit aja. Kalau berdasarkan yang saya baca gitu ya di di media itu kan memang masih ada debatable mungkin ya terkait dengan pihak kejaksaan ataupun dari pihak BPJS itu sendiri gitu kan. Jadi ada yang menganggap bahwa persoalan sekarang gitu kan soal dugaan adanya penyimpangan seperti itu kan bisa katakanlah dikategorikan misalnya sebagai risiko bisnis misalnya di satu sisi kan gitu. Di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa itu memang ada penyimpangan tertentu gitu kan dilakukan seperti itu. Nah kita tunggu aja nih gitu kan dari pihak kejaksaan kira-kira mampu nggak mengungkap kejadian yang sebenarnya. Karena jujur saya juga menunggu gitu loh, menunggu hasil kerjanya di pihak kejaksaan. Kenapa? Karena paling tidak kalau misalkan tidak benar ada penyimpangan kan ketahuan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan juga bisa bersih namanya gitu kan sebagai institusi publik gitu kan. Buruh jadi lebih percaya kan gitu. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu di situ ya jangan sungkan-sungkan lah, ciduk aja gitu kalau menurut saya kan gitu. Ciduk aja oknum yang ada di sana kalau memang bisa ditetapkan sebagai adanya penyimpangan di sana seperti itu. Karena itu sangat mengganggu gitu. Dampaknya bisa luar biasa kalau menurut saya. Yang terakhir nih kalau tidak salah yang saya baca itu dari beberapa rilis yang ada di media itu kan dana JHT kita gitu kan akibat fluktuasi dari nilai saham dan reksadana yang ada itu, ini dari sisi orang yang memandang sebagai risiko bisnis gitu kan. Yang tadinya 100% itu dana cadangan JHT itu turun ke angka 95% gitu loh. Artinya kewajiban penyelenggara memenuhi kewajibannya itu berkurang tuh kalau menurut saya seperti itu. Dan ini sebetulnya harus dicermati oleh teman-teman buruh bagaimanapun juga itu, karena kan uang buruh ada di situ gitu loh melalui iuran yang dilakukan setiap bulan kan. Iya, kalau kata orang kan paling enak itu
siapapun jadi direksi, pengelola, kalau duit setiap bulan masuk enak-enak aja, nggak perlu pinter-pinter banget juga bisa kan orang gitu. Wah, Gitu. Bang Idris yang ngomong. Ya kan gitu. Ya, dia kata orang nih. Kata orang. Kan setiap bulan berapa tuh dana masuk gitu kan. Iya. Nah, kalau gitu setelah terjadi masalah dibilang risiko bisnis enak banget gitu. Empuk ya, kayak empuk ya. Enak banget gitu kan. Kalau bagi yang betul. Ya bagi yang berada di pihak di sana yang menganggap bahwa ini adalah ada dugaan penyimpangan bisa jadi gitu kan. Empuk banget tuh gitu kan. Yang kerjanya bagaimana ini gitu kan. Ketika misalkan kabarnya kan ya, kabar dari kejaksaan kan ada 3 tahun ke belakang itu kan selalu ada kerugian ya kan seperti itu gitu kan. Ya monggo aja lah didalami gitu kan pihak kejaksaan gitu kan. Ya walaupun saya sendiri juga walaupun ada di komite itu gitu kan, ya tahu juga kita sebetulnya kondisi yang ada di dalam itu seperti apa sebetulnya dan apa saja usaha yang sudah kita lakukan seperti itu. Nantilah kita tunggu biasannya. Sabar belum? Teman-teman tuh, untuk BPJS-TK kita ulas tadi secara umum programnya seperti apa, dan juga ada yang formal dan informal. Betul. Ya kan dijelaskan oleh Bung Ais, dan juga tentang PAK, dia bisa menyatukan bahwa PAK itu juga masuk, COVID termasuk di PAK. Nanti kan lihat semua, artinya membuka wawasan kita semua. Dan tentang yang gunjang ganjing dari Oktober sampai sekarang pun dikulas sedikit oleh Bung Ais secara minimal teman-teman terbuka lah. Nah sekarang kita agak sedikit karena ada 2 penggiat nih Bung Ais ini kan, tadi tenaga ahli di Dewas. Ini sekarang kita mencoba bicara sedikit tentang keseharian beliau sebagai penggiat perburuhannya. Nah, bahwa beliau adalah sebagai koordinator nasional Geber BUMN. Nanti Geber BUMN itu apa? Bung Ais bisa menjelaskan dan apa sepak terjang Geber BUMN tersebut. Nah, bagaimana apakah Geber BUMN ini termasuk orang pekerja-pekerja yang lagi ditindas atau apa gitu enggak? Atau apa? Nah, Bung Ais coba menceritakan nih. Kita jadi season kedua nih maksudnya kan. Oh, gitu. Iya. Tentang aktif. Jadi kan 2 ini tadi kan sebagai tenaga ahli dan sebagai kader nasional. Nah, coba ceritakan tentang Geber BUMN sampai saat ini dari Bung Ais telah lakukan. Ya. Kalau ini ya memang kami tergabung tuh, termasuk teman-teman federasi yang lain gitu kan, karena Geber BUMN itu sejatinya adalah gabungan dari beberapa federasi maupun konfederasi, baik federasi yang berafiliasi kepada konfederasi maupun federasi yang non afiliatif gitu ya, yang itu ada katakanlah di nasional maupun yang ada di daerah-daerah gitu loh. Jadi keanggotaan mereka itu memang tersebar dari Banda Aceh sampai ke Papua. Wah, ada siapa aja di situ. Nah, umumnya didominasi oleh teman-teman yang melakukan gerakan ini itu khususnya yang berada bekerja di ahli daya di katakanlah PLN. Ya. Ahli daya nih Kelistrikan lah ya, teman-teman yang bekerja di sektor kelistrikan dan juga bekerja di sektor migas. Nah, itu memang banyak tuh yang tergabung di Geber BUMN seperti itu. Nah, mereka ini memang memperjuangkan, atau kami yang ada di Geber BUMN itu memperjuangkan soal hak-haknya mereka, hak-hak kami sebagai pekerja ahli daya yang harusnya itu tidak boleh dialidayakan gitu loh, karena kami bukan hanya sekedar menganggap sebetulnya. Kami ini sudah mendapatkan nota loh, nota pemeriksaan. Nah, nota pemeriksaan itu adalah hasil daripada kompetensi yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di situ dinyatakan bahwa beberapa posisi kerja gitu kan yang dilakukan oleh teman-teman pekerja ahli daya ini itu tidak boleh di outsource gitu loh. Nah, wajib menjadi pekerja tetap. Nah gitu loh. Di BUMN-nya gitu loh. Bukan di perusahaannya, bukan di vendornya gitu loh. Karena mungkin Kementerian Tenaga Kerja menganggap bahwa ini pekerjaan inti gitu loh. Nah, kami itu udah mendapatkan nota, bukan asumsi ya, bukan asumsi kami sendiri, bukan. Tapi sudah mendapatkan nota pemeriksaan dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Cuma kan sayangnya ini belum katakan respon secara bagus lah kalau menurut saya sebagai penggiat tenaga kerjaan
dari BUMN-nya gitu loh. Kenapa? Ya hampir saat ini kan mereka masih tetap menjadi pekerja alih daya gitu loh. Walaupun secara lengkap kami sudah mendapatkan itu semua. Jadi kebijakan politiknya sudah ada gitu kan, kebijakan institutifnya juga ada dari Kementerian Tenaga Kerja gitu kan. Dan ada beberapa juga putusan itu pengadilan gitu loh yang menyatakan bahwa ini harusnya menjadi pekerja tetap. Tapi lagi-lagi ini kan kembali ke pihak Kementerian BUMN yang memiliki modal, katakanlah seperti itu ya, di BUMN yang ada di negara ini. Ya contohnya misalkan PLN atau katakanlah Pertamina misalnya, PGN misalnya, belum lagi perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya kereta api, Dirgantara, itu hampir di sektor-sektor strategis itu sebetulnya itu banyak tuh pekerja-pekerja alih daya. Nah, jadi harusnya pemerintah ini turun tangan gitu. Presiden Jokowi apalagi 2 periode nih kan seperti itu, harusnya dia bisa mengeksekusi ini. Nah, mudah-mudahan aja kita doakan Jokowi sehat kan gitu ya, sehingga bisa mampu mengeksekusi apa yang sudah dicapai oleh teman-teman yang tergabung di dalam Geber BUMN. Ini teman-teman tahu berapa tahun perjuangan ini dilakukan ini? Wah, luar biasa itu. Kalau merujuk kepada sebelumnya gitu kan, teman-teman yang berjuang berjuang untuk istilah katanya menghapuskan outsourcing ya. Dulu kan lebih dulu dilakukan oleh teman-teman yang tergabung di dalam Hostum ya. Hostum. Ya kan itu. Outsourcing. Betul. Itu kan teman-teman lebih dulu tuh sebetulnya seperti itu. Nah, Geber BUMN itu muncul di tahun 2013. Nah, 2013 pada saat itu. Jadi kalau mau dihitung soal juangnya ya sampai sekarang ini masih kuat, masih berjuang. Contoh yang paling terakhir nih, yang paling terkini gitu kan, itu teman-teman yang di pelabuhan Priok itu, Pelindo, itu sampai sini masih bekerja tuh, berjuang lah, maksudnya masih berjuang untuk menaikkan statusnya gitu kan, dari pekerja. Kalau boleh saya ambil contoh nih gitu kan, misalnya terkait dengan pemandu kapal misalnya seperti itu. Nah, dia kan ada di anak usahanya Pelindo 2, tapi di vendorkan lagi misalnya seperti itu. Padahal itu pekerjaan inti misalnya, karena udah mendapatkan nota juga itu dari Disnaker setempat gitu. Yang saya dengar seperti itu. Nah, ini tinggal kemampuan daripada Pelindo 2 mau nggak itu kan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat itu. Jadi sampai sini kami masih terus berjuang nih di Geber BUMN. 7 tahun lebih pun. Iya toh, kalau dari 2013 sampai sekarang 2021 8 tahun nih, hampir berjalan 8 tahun gitu loh. Ngerjain sesuatu yang ya artinya kalau bicara outsourcing itu kan kita berjuang dulu 13 sampai saat lebih parah lagi diajar lagi dengan Undang-Undang 11 2020 digenjat lagi undang-undang yang 2003 ini aja 2003 aja 13 itu masalah, tambahin lagi, wah ini semakin berat nih. Nah tapi ini menjadi contoh nih, artinya untuk para aktivis buruh nih, para buruh ini menjadi contoh kita bahwa teman-teman aja dari yang pekerja alih daya aja memperjuangkan hak ini sampai sekarang tidak pernah kendor. Artinya bahasa kendor, bahasa menyerah itu kan nggak pernah kan, tetap berjuang. Maka apalagi kita kan yang ini ya, arti ini kan Geber BUMN ini kan suatu ya kalau bahasa ini kan pekerja di sektor ini kan BUMN induknya punya anak, punya sampai cicit tuh kan nggak jelas tuh kan gitu kan intinya nih. Tapi perjuangan dia kan semangat banget nih. Sampai kalau bahasa pernah ngomong, "Gua nih pegawai ini siapa sih gitu bahasanya gitu kan." Ya kalau istilah saya gitu kan, istilah saya nih di luar dari teman-teman secara kolektif yang ada di kepengurusannya Geber BUMN ya sebetulnya. Ini kan kolektif kolegial ya semuanya. Jadi kalau menurut saya ada yang namanya kemenangan itu ada 2 kalau menurut saya. Ada kemenangan besar, ada kemenangan kecil gitu loh. Kemenangan kecil patut disyukuri supaya kemenangan besar ada gitu kan, seperti itu. Jadi apa kemenangan kecil itu kalau menurut saya? Persepsi saya ini loh ya. Persepsi saya ketika misalkan teman-teman yang dulu tidak pernah diakui itu bahwa dia pekerjaannya siapa. Gitu kan, pekerjaan siapa, apakah pekerjaannya misalnya ketika misalkan dia bekerja di ranahnya perusahaan listrik negara PLN misalnya,
dia ini pekerja siapa sih? Pekerjanya vendor apa pekerjanya PLN? Itu nggak ada kejelasan gitu loh. Nah, fakta ketika misalkan teman-teman berjuang melalui aliansi ini gitu kan, nah itu muncul tuh ya ibarat katanya pengakuan lah ya, bahwa ini pekerjanya misalnya dalam tahap ini masih vendor misalnya seperti itu, yang walaupun ini sebetulnya tidak boleh nih kalau menurut apa yang kita dapat gitu, apakah itu nota pemeriksaan maupun dari hasil rekomendasi. Jangan lupa loh, gerakan ini itu udah bisa katakan bekerja sama dengan DPR pada saat itu sampai membentuk Satgas Outsourcing, Panja bahkan panitia kerja. Iya, Panja dulu tuh sebelum Pelindo yang sekarang itu, Pelindo 2, Pansus. Itu kita duluan tuh membentuk yang namanya Panja Tenaga Kerjaan Outsourcing di BUMN. Nah, hasil kerja dari Panja itu mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasinya salah satunya adalah tadi gitu kan, bahwa teman-teman yang bekerja di alih daya BUMN ini wajib menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN. Itu salah satu rekomendasinya. Sampai akhirnya membentuk Satgas Outsourcing juga. Tapi sampai sekarang progresnya, yang kemenangan besar itu yang kita tunggu sebetulnya dari kemauan pemerintah. Ini yang belum dirasakan oleh kawan-kawan. Nah, kemenangan kecil kita dapetin, kita syukuri. Ini pun masih mau diganggu gitu kan oleh pihak-pihak tertentu. Wah, makanya tetap harus dilawan. Maksud diganggunya betul? Ya contoh misalnya hak-hak mereka tetap nih tidak sama. Gitu. Kan tidak sama sebenarnya dengan pekerja tetap. Nah, maunya samain aja lah. Misalkan contoh nih misalnya kabarnya dulu di Krakatau Steel misalkan transportasi mengangkut pekerja dari satu lokasi ke lokasi ini gitu kan. Nah, ini aja berbeda gitu loh. Contoh kedua misalnya asuransi misalnya kan gitu. Kita mungkin pakai asuransi BPJS Kesehatan atau program lah, sebutnya program lah, bukan asuransi. Kita pakai program kesehatan BPJS kan. Nah, sementara karyawan tetapnya swasta yang mau keren-keren. udah nggak bisa dibilang tuh. Nah, itu udah kelihatan tuh. Padahal kan menurut kalau tidak salah undang-undang HAM ya, itu tidak boleh ada diskriminasi di tempat kerja kan seperti itu. Nah, faktanya itu ada seperti itu. Nah, ini lagi-lagi kembali kita doakan semoga Presiden Jokowi sehat gitu kan, bisa mampu mengeksekusi katakanlah beberapa yang hal ini yang memang sudah harusnya menjadi hak daripada teman-teman pekerja seperti itu. Wah, ini suatu hal yang paling perjuangan berat banget ya. Lumayan. Banget ya. Dan perlu daya tahan benar-benar. Betul, daya tahan. Tarung panjang kita ini. Tarung panjang. Nah, teman-teman ini ya kita tahulah di teman-teman bukan ahli daya tetap aja rata-rata jika sudah berjuang ini aja udah lemes, udahlah pasrah gitu kan. Nah, ini kita nih menjadi ini nih contoh baik bagi kita semua. Amin. Perjuangan itu ya nggak boleh berhenti. Jadi jangan semua asumsi harus menang besar. Dari kecil kita coba. Iya, betul. Setuju itu saya. Nah, ada nggak yang tentang GBR BUMN ini yang perlu diceritakan? GBR BUMN ini apa yang paling ininya? Kayak tujuan penting ini apa nih? Ya, paling yang jelas kita menginginkan tidak boleh ada pelanggaran hak gitu kan di BUMN. Ya, hak pekerja di BUMN gitu. Kenapa demikian? Karena BUMN itu menjadi contoh ya, menjadi tauladan. BUMN itu kan representasi dari negara gitu. Karena modalnya semua rata-rata dari negara gitu loh. Jadi kalau BUMN dalam ini negara aja sudah memberikan contoh yang tidak baik gitu kan, ibarat katanya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan swasta gitu loh. Ketika BUMN masih mengoutsource gitu kan, teman-teman pekerja yang sebetulnya tidak boleh di-outsource, ya mau nggak mau lah akhirnya juga swasta mungkin ikut jadinya seperti itu. Nah, makanya ke depan ya sadar diri aja lah gitu kan BUMN untuk mempekerjakan teman-teman yang memang bekerja di bidang intinya itu wajib diangkat gitu loh. Tidak boleh membuka katakanlah dengan status pekerja outsourcing, status pekerja magang, terus apa lagi? Status pekerja apa lagi tadi? Kontrak gitu kan seperti itu. Ya saya sih tidak berharap lah teman-teman direksi misalnya nanti punya anak di outsource kan nggak lucu juga ya. Anaknya di outsource, anaknya di kontrak. Aduh, nanti kalau sampai kejadian kayak gitu, nah baru berasa deh.
Udah susah gitu, Iya. merasa di Ya karena memang keluarga ada terdekat ya kalau betul, karena memang ada perbedaan hak di situ kalau menurut saya. Ya contoh tadi lah dari soal jaminan kesehatan kan ada beda gitu kan. Yang bukan pekerja tetap dapatnya A gitu kan. Nanti bonus juga dapatnya A kalau dapat gitu. Selama ini kayaknya nggak dapat. Nggak dapet. Kalau kerja itu kan tenaganya, ini kasih tenaganya dia Iya. dikasih untung lo masih kerja. Aduh, janganlah. Teori dia begitu kan. Jangan lupa pemerintahan ini tekadnya apa gitu kan. Tekadnya adalah yang dinamakan dengan trilayak, 3 layak. Masih ingat mungkin ketika Pak Jokowi pertama kali muncul, dia menjunjung tinggi soal 3 layak kan. Layak hidup, layak kerja, dan layak upah gitu loh. Nah, 3 hal ini saya ingatkan kembali nih kepada Pak Presiden gitu untuk bisa mengeksekusi dan mengejawantahkannya ke dalam program yang nyata gitu loh. 3 layak tadi. Nah, kita introspeksi apakah memang 3 layak ini sudah terwujud gitu. Layak hidup, layak upah gitu kan, ya, layak kerja gitu kan. Yang jelas outsourcing itu tidak layak kerjanya. Iya, benar. Iya bener kan. Ya, orang dikontrak terus kan, mereka itu nggak jelas nasibnya ke depan. 1 tahun kerja di situ, besoknya tahun besok mereka hanya bisa katakanlah nunggu apa, Panggilan dia dapat enggak? kayak cicak gitu kan, taktok dia besok enggak, besok kerja atau enggak, besok kerja enggak kan gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di keluarga terdekat kita gitu kan. Gitu. Nggak, kalau anak muda nggak berani kawin tuh ini. Atau gitu kan. Kerja nggak mau nikah tunggu kontrak perpanjang nggak gitu. Oke. Diskusi kita hari ini sangat hangat dengan Ringan aja, Bang ringan. Ais, santai, bisa mendapatkan suatu hal yang berarti, artinya Amin, ya Allah. sedikit banyaknya kita tahu lah Geberwin itu apa, ya kan, tahu tentang perjuangannya, artinya ada juga jadi buruh pun. Nah ini kan kemarin kita juga sering terkotak-kotak, Ya. terkotak-kotak artinya itu perjuangan orang ini gitu kan, karena terus terang diakui serikat pekerja itu kalau bukan pegawai kalau bukan pegawai tetap, misalkan kontrak, outsourcing atau magang, itu bukan bagian dari pegawai tetap, jadi bukan ini dia, jadi nggak bisa masuk SP atau apa. Nah saya itu tanya nih, di Alidaya ini kan ada SP-nya ada juga. Ada ini pertanyaan Bang Idris sih mirip dengan pertanyaan seorang akademisi ini. Karena saya juga aktif di di perkumpulan yang ada akademisinya gitu ya. Ada nggak SP-nya? Ada, saya bilang. Nah itu contohnya yang tergabung di Geber BUMN itu federasi yang berafiliasi di tingkat nasional ada gitu kan, yang tingkat independen juga ada gitu, SP-nya banyak gitu. Malah sempat kita mencatat waktu di awal-awal tahun itu sekitar 40 sampai 50 serikat pekerja tuh yang ada di situ. Makanya aksi kita kan tersebar sampai dari Aceh sampai ke Papua kan, seperti itu, yang memang kebanyakan dari pekerja sektor kelistrikan sama migas ya. Seperti itu. Jadi memang mereka juga berorganisasi, cuma kendalanya tadi kalau misalkan mereka sudah dibatasi waktunya, memang bahaya tuh ke depannya. Jadi berorganisasi mereka kan jadi terbatas juga kan, seperti itu. Ketika mereka sudah tidak bekerja lagi kan susah juga mereka berorganisasi. Iya toh? Iya betul. Seperti itu kondisinya. Oke, karena kan ini termasuk kalau dalamnya pekerja rentan deh. Betul. Pekerja rentan yang rentan itu kan pastinya sewaktu-waktu gampang ya nggak bekerja lah hari ini bekerja di PHK ya. Betul, gitu. seperti itu. Terima kasih banyak Bung Ais yang telah memberikan kepada kita banyak masukan. Hari ini kita bisa mendengarkan banyak hal tentang dari sisi Jam Sostek. Sekarang kan namanya BB Jam Sostek kembali kan ya. Iya, call name saja sebetulnya. Call name-nya BP Jam Sostek, tapi secara institusi tetap disebutnya dalam undang-undang itu BPJS Tenaga Kerjaan. Ya, karena orang tahu ini susah nyebutnya. BPJS konotasi kesehatan, Betul. Gitu kan. Nah, Jam Sostek dan juga tentang BUMN. Kita doakan selalu semoga Bung Ais, tokoh kita ini selalu sehat. Amin ya Allah. Nah,
yang kita lakukan tuh mendoakan para aktivis buruh, Amin. mendoakan para pejuang-pejuang buruh supaya sehat. Amin. Dengan sehat itu mereka mau masih berjuang untuk para kaum buruh. Amin. Amin. Ya Allah. Kita doakan juga supaya tumbuh lagi generasi Bung Ais berikutnya nih. Amin. Amin. Ya Allah. Supaya teman-teman di Alidaya ini bisa terangkat derajat kita sampai tahu sampai kapan. Ya. Yang penting nggak ada kata akhir dalam perjuangan gitu. Betul. Nah, lama itu semua proses yang ini yang kita lakukan. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum ditutup, satu kalimat yang Ibu Bang Ais berikan kepada para teman-teman buruh, menggetarkan atau bahasa yang membuat semangat, ya Bang Ais. Baik. Serius berjuang, berjuang serius. Mantap. Nah, terima kasih banyak. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Siap. Semoga kita sehat selalu. Amin, Dan Allah. buruh jangan pernah kalah. Tidak ada kata menyerah. Selalu berjuang untuk kemenangan para kaum buruh. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.